Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 238. Sudah ditunggu. Kau cemberut aja sih. Saya merasa bersalah, Dafa berkata sambil memandang wajah istrinya. Akhirnya dia bibirnya maju bersesenti. Dia benar kesal terhadap Dafa. Bisnisnya pria itu mengulur waktu mereka untuk pulang ke Jakarta, padahal keluarga besar akan mengadakan makan malam bersama. Kalau merajuk, kita nggak jadi pulang nih. Dafa tersenyum memandang Akila. Akila nggak marah kok mas. Akila tersenyum perlihatkan deretan giginya yang putih. Dia terus ngambek yang ada dia akan gagal kembali ke Jakarta. Itu artinya Akila kembali menikmati hari dalam kamar, tak boleh kemana-mana. Terkadang Akila merasa bingung melihat tingkah suaminya memperlakukan Akila seperti ini. Sebenarnya Akila ini istri atau tawanan? Gitu dong sayang, cium dulu. Dafa majukan bibirnya. Dan banyak drama Akila pun menurut dan mencium bibir suaminya. Setelah itu, Dafa kembali melanjutkan mobil menuju ke Jakarta. Pernikahan dilakukan secara paksa ini ternyata membuat pria itu sangat bahagia. Apalagi bila tingkah Akila begitu sangat manja kepadanya. Namun bisa dikatakan juga Dafa sangat kelewatan. Momen liburan ke puncak tidak dinikmati oleh sang istri karena pada nyatanya pasangan pengantin baru itu hanya saling menghangatkan tubuhnya sesama lainnya di dalam kamar. Sedangkan masa dapur ada serumah tangga yang dikirim Eka. Selama di perjalanan, Akila hanya tidur. Dafa juga tidak ingin mengganggunya. Karena ulahnya sang istri sangat kelelahan dan kurang tidur. Namun yang adanya, mengapa Dafa tidak pernah puas dan bahkan tahan begadang? Apakah artinya dia memiliki tenaga kuda, mau bekerja dari pagi hingga pagi lagi? Bahkan dari pertama pernikahannya saja, Dasan melakukan tugas mulianya hingga 4 kali, hanya beristirahat 1 jam saja. Karena perangainya, dia tidak bisa jalan dan turun dari atas tempat tidur. Dafa mengemudikan mobil sambil mendengarkan musik. Sekali-kali, pria itu akan memandang wajah manis sang istri yang sedang tertidur. Enak tidurnya ya, Dafa berkata sambil mencium tangan istrinya. Sejak tadi pria itu terus saja megang tangan Akila, sedangkan tangan kanannya megang kemudi. Dafa juga mengendarai mobil dengan pelan. Apakah ini rasanya cinta atau rasa nyaman? Dafa tidak mengerti perasaannya. Yang pasti dia merasa bahagia dan nyaman setiap kali dekat dengan istrinya. Dafa menghentikan mobil ketika sudah sampai di kediaman kedua orang tuanya. Senyum menggembira ketika melihat Akila yang masih tidur lelap. Dia membuka sabuk pengaman terlebih dahulu dan kemudian meninggalkan kecupan lembut di bibir istrinya. Adik bangun, kita sudah sampai. Dafa mengangkat Akila dengan sedikit menepuk pipinya. Sayang, udah sampai rumah. Dafa kandung Akila dengan sedikit moyang tubuhnya. Namun tetap saja tidak ada respon diberikan oleh sang istri. Dafa tersenyum mana bibir istrinya, tapi kedepannya dia mencium bibir Akila. Gavanya lembut dan kemudian semakin panas. Dia mencium, menghisap dan juga menggigit bibir istrinya. Ternyata cara ini sukses membuat Akila terbangun. Akila diam memandang Dafa, ingin marah tapi suami. Dan pada akhirnya dia milih diam saja. Setelah dia bangunin, enggak mau bangun. Lihat tuh, Bunda dan Mami sudah nungguin di depan. Dafa melihat ke arah teras rumah. Akila baru menyadari bahwa ternyata mereka sudah sampai di rumah. Kenapa sih nggak bangunin Akila dari tadi? Akila kesal dan membuka pintu mobilnya. Sudah 10 menit loh dek, mas bangunin. Tapi dia nggak mau bangun. Dafa tersenyum melihat istrinya sudah tidak memakai pewarna bibir dan juga bibirnya tampak bengkak karena ulahnya. Akila mengambil bibirnya yang terasa bengkak dan kemudian jalan mendekati ibu serta mertuanya.
langsung ke taman belakang. Dia tidak ditungguin, bukannya langsung turun. Maya marahi putrinya. Hehehe, maaf, jawab Akila yang tersenyum nyengir. Dari pagi katanya pulang, tapi nggak pulang-pulang. Maya menang Akila. Enggak apa San, mereka seperti itu demi berikan kita cucu. Eka tersenyum menang Maya. Benar juga, kata Maya sambil tertawa kecil. Akila nyadian sambil memajukan bibirnya. Jika seperti ini, dapat milih aman berjalan di belakang. Padahal ini semua karena ulah dari suaminya itu. Akhirnya ditunggu datang juga. Andro menang pasangan pengantin baru yang baru saja datang. Mereka semua sudah duduk di meja makan dan memandang hidangan yang ada di atas meja. Namun, belum ada yang mau memulai makan terlebih dahulu mengingat orang ditunggu belum datang. Mas Andro maklumlah, nama juga pengantin baru. Pengantin baru itu datang paling lambat, kabur paling cepat, kata Ardi. Kata bocah tampan itu tersenyum Manandafa dan juga Akila. Pendengar Akila dan juga Dava secara mendadak sungguh membuat Ardi terkejut. Namun, setelah mendengar penyebabnya Ardi pun mengerti dan paham. Kalau ini aneh, dulu disuruh nikah baik-baik nggak mau. Ternyata menikah secara paksa dan disaksikan oleh para warga. Manakala denda 5 juta lagi. Mana Akila dan Dava sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Wajah Akila sudah merah menahan rasa malu karena kini dirinya menjadi bahan gibah di meja makan. Arum sudah bilang sama Kak Eka, kalau kita makannya lebih dulu aja, karena pengantin baru pasti lambat. Kak Eka bilang, mereka bentar lagi sampai. Nyatanya benar. Arum menyindir pasangan pengantin baru itu. Baru jam 8:15. Dia Dava memandang jam di pergelangan tangannya. Kami di sini sejak jam 5 sore loh mas, kata Zainab. Loh, kenapa cepat sekali? Dava bertanya tanpa dosa. Iya, kami bawa 3 kurcaci, masih bisa datang jam 5 sore. Masa iya? Berarti baru cuma berdua aja datangnya jam 8:15. Sini Rangga. Fura lagi hamil aja tepat waktu. Jam 7.30 tadi sudah sampai di sini ya kan mas? Kata Safira sambil menang Vino. Vino menganggukkan kepalanya. Padahal tadi dikirain kami itu terlambat. Bayangin aja, Nunggu Vira cari baju lama sekali. Supaya di lemari sudah dikeluarin, tetap aja nggak ada yang cocok. Vino menggeleng-geleng kepalanya ketika mengingat seperti apa susahnya Mumi si kembar mencari pakaian cocok untuknya. Ayo kita makan, kasar pengantin baru sudah malu. Kalian nggak punya perasaan, kata Naura mengingatkan mereka semua dan memandang ke arah Akila. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.